desain dan konsep pintu yang kuat itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, desain pintu yang kuat ini yang paling utama yang harus kita perhatikan. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong soal kayu, apapun jenis kayunya, namanya tetap kayu. Betul? Bapak Ibu, saudara sekalian, semuanya. Tentang pintu ulin, membuat bagaimana caranya supaya pintu ulin ini lebih kuat, lebih bertahan lama, dan tidak mudah turun, tidak mudah pengkor. Nah, ini caranya. Pintu ulin ini kalau tidak sesuai dengan maksudnya bagaimana konsepnya, bagaimana desainnya, akan mudah turun ketika dibuka tutup ketika sudah dipasang. Nah, karena itu ini butuh sekali konsep dan desain yang sesuai supaya tidak gampang turun dan bisa bertahan sampai seumur hidup kita. Ini manfaatnya kayu-kayu ulin yang kita utamakan untuk bagaimana desainnya dan bagaimana konsep kayu ulinnya. Nah, seperti pintu-pintu yang seperti ini yang dihaluskan, yang sudah finishing. Nah, dan ini semua ada cara-caranya, harus bagaimana dan harus bagaimana. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini cara untuk mengetahui konsep dan desainnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam konsep pertukangan dan desain pertukangan, semua para tukang harus tahu bagaimana cara membuat pasak-pasak yang lebih baik. Ini pasak yang kami bentuk dengan segi 4. Pasak dengan segi 4 ini dengan konsep seperti ini akan penguatan dalam pasak untuk penggantinya paku. Karena itu kita buat pasak yang memiliki yang berbentuk segi 4, karena dengan segi 4 ini akan menguatkan antara sisi satu dan sisi lain saling mengikat dan akan memberikan suatu seperti mengikat otomatis begitu. Berbeda, tetapi kalau dengan pasak yang menggunakan pasak yang dibulati, kalau pasak yang dibulati itu akan lebih mudah untuk lepas, lebih mudah untuk lepas. Nah, ini dan begitu juga dengan untuk membuat urusan kakian kepala, kita juga membuat dengan tembus kepala tembus samping, karena dengan tembus samping ini akan menahan lebih kuat dari bawah juga, sama memberikan purus kepalaan kaki sampai tembus ke samping. Nah, untuk meranti juga sama, ini meranti untuk perumahan. Nah, hampir sama juga, semua kita pakai tembus samping. Namun berbeda dengan untuk jendela. Kalau jendela tidak menggunakan purus tembus samping. Dan ini kayu ulin yang lainnya juga sama, kita gunakan dengan tembus samping. Supaya apa? Karena tembus samping ini, purusan tembus samping ini akan memberi kekuatan yang ekstra, kekuatan yang lebih untuk mengikat satu sisi sama satu sisi lainnya agar tidak mudah turun ketika dipasang sudah lama-lama. Nah, karena itu, dan ini juga dengan berbeda dengan jendela yang lain. Dengan jendela lain kita memang tidak melakukan tembus samping, karena kalau jendela terlalu terlihat kita menggunakan tembus samping, karena cara pemasangannya akan lebih susah. Nah, ini bagaimana ini cara desain dan keunikan kayunya yang begitu luar biasa bagus dan memiliki daya tahan yang sangat kuat. Ini yang sudah jadi dan sudah selesai untuk setelah di finishing. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang kami uraikan untuk kayu ulin saat ini. Semoga bermanfaat.